kita pengkhotbah setelah kita rehat selama masa Natal dan hanya sekedar mengingat apa yang sudah kita lakukan selama 8 pasal sebelumnya, yaitu bahwa kita ini bicara soal satu dari 3 filsafat paling penting di dalam kitab suci orang-orang Yahudi, ya. Yang ketiganya termasuk dalam apa yang disebut sebagai sastra hikmat. Sastra hikmat itu lebih dari 3 ini, pengkhotbah Ayub, Kidung Agung, tapi juga ada Amsal, kemudian Mazmur, ya. Ini disebut sastra hikmat, tetapi 3 ini oleh seorang penulis yang sangat terkenal, Peter Kreeft, disebut sebagai 3 filsafat hidup orang percaya pada Perjanjian Lama. Ya, kalau pengkhotbah itu temanya adalah filsafat kesia-siaan, Ayub itu filsafat penderitaan, Kidung Agung itu filsafat cinta kasih. Anda nggak bisa hanya hidup dari salah satu, tetapi ketiga-tiganya. Dan itu yang memberi makna hidup buat kita semua. Kenapa? Karena ketiga-tiganya ini kemudian dalam perjanjian baru direspons melalui 3 hal yang paling penting menurut Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan cinta kasih. Ya, kesia-siaan itu bicara soal how to believe, bagaimana kita percaya, tetap percaya di tengah ketidakmungkinan melihat bahwa hidup ini ternyata bermakna, begitu. Ya, sementara ketika Ayub banyak bicara soal penderitaan, bagaimana tetap berharap beyond suffering, gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya seperti yang kita sudah bahas 8 pasal sebelumnya, kitab pengkhotbah ini sangat banyak bicara soal kesia-siaan. Bahkan sejak pasal 1 ayat 2 di awal kitab ini dan di ujungnya 12 pasal 8 itu muncul satu kalimat yang dalam bahasa Ibraninya sama persis sebenarnya. Hanya diterjemahkan di LAI agak berbeda, tetapi isinya sama. Ya, di awal dikatakan kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, dan itu diulang lagi di pasal 12 ayat 8. Ya, dalam satu kalimat ini ada 3 kata yang diulang-ulang terus. Kesia-siaan, kesia-siaan, kesia-siaan. Dan itu tema utamanya kitab pengkhotbah. Dalam bahasa aslinya ini disebut Havel Havalim, ya. Havel Havalim, vanity of vanities, kesia-siaan di atas kesia-siaan, bukan cuma kesia-siaan belaka, tapi di atasnya kesia-siaan ada kesia-siaan lagi, ya. Vanitas vanitatum dalam bahasa Latinnya. Dan kalau mau diterjemahkan lebih harfiah, itu sebenarnya vapor of vapors. Jadi uap di atas uap. Dari kata hevel sebenarnya, itu ada 64 ayat dalam seluruh Alkitab yang memakai kata havel ini, dan 30, ya, hampir separuh diantaranya itu ada dalam satu kitab yang namanya pengkhotbah ini. Yang menarik adalah ada 5 ayat yang memakai kata yang sama, Havel ini, dalam Kejadian 4, dan itu menunjuk pada Habil. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa arti kata Habil itu adalah uap. Karena di masa mudanya dia mati sia-sia dibunuh oleh Kain. Tetapi yang mau dikatakan sebenarnya ada secret di sini, ada pesan tersembunyi bahwa walaupun Habil dibunuh oleh Kain, tetapi Allah pun tetap mengingat Habil yang sia-sia hidupnya, semacam itu. Di dalam kematiannya pun dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa darah Habil itu berteriak sampai kepadaku, kata Allah. Ya, jadi pengkhotbah seperti ingin menunjuk kepada Habil yang, lihatlah bagaimana orang benar juga hidupnya apa? Mati juga, begitu. Dia seperti uap di atas uap. Apa itu uap di atas uap? Vapor of vapors. Orang tua atau ayah Ibrani Yahudi, ya, itu biasa mengajarkan apa artinya Hevelim ini kepada anak-anaknya dengan cara begini, Bapak Ibu Saudara. Dia akan memanaskan di atas api satu tungku, bukan tungku, satu pot gitu ya, atau
pan untuk memasak begitu, tanpa minyak, tanpa air, dan dipanaskan, tunggu, Anda akan melihat apa di atas permukaan wajan itu. Anda akan melihat ada semacam bayangan, ya, uap, gitu. Betul? Ya, itu kesia-siaan, kata ayah Yahudi itu kepada anaknya. Lalu dia tambah lagi satu wajan kedua di atas wajan yang pertama, dan tunggu akan muncul asap kecil yang lebih tipis lagi. Dan ayah itu akan berkata kepada anaknya, inilah Havelin, kesia-siaan di atas kesia-siaan. Dan itu menjadi cara yang banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada anak-anaknya untuk mengajarkan inilah akhir hidupmu. Engkau kaya, engkau miskin, engkau tampan, engkau buruk muka, engkau jahat, engkau baik, semuanya berujung pada satu hal, kesia-siaan. Nah, rupanya hidup sebagai Havelim, kesia-siaan itu menjadi kesadaran yang meluas dalam Alkitab, seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, untuk mengatakan bahwa hidup manusia ini memang terbatas, ada finishnya, ada titik akhirnya. Tapi yang meluas ini mengental di dalam pengkhotbah. Tapi kalau Anda lihat banyak kitab lain yang juga bicara soal yang sama. Misalnya Mazmur 144 ayat 3 sampai dengan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia seperti angin, lahevel, seperti uap angin gitu. Bus, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Di Perjanjian Baru Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, kenapa semua ini dikatakan? Karena kematian. Kematian, Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa dalam pemahaman Yahudi, Ibrani, Perjanjian Lama, belum dikenal di bagian awal keyakinan akan adanya kebangkitan sesudah kematian. Bagi orang Yahudi, kalau mati ya mati. Ya, ini orang Yahudi memahami semesta ini ya. Ada satu piring begitu, lalu ada bentangan, di atasnya itu ada, atau di luarnya ada air. Inilah yang membuat kenapa ketika air bah Nuh itu kemudian Allah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan banyak sekali air sehingga muncul air bah begitu. Ya, manusia tinggal di sini ini kira-kira Cinere ini Pondok Labu begitu ya. Nah, semua orang di sini berjuang untuk kaya, untuk sukses, untuk makmur dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya apa? Semua akan turun ke Seol, dunia orang mati, dan that's it, selesai. Tidak ada kebangkitan, ya, selesai. Begitu. Dan karena itulah penulis pengkhotbah mengatakan sia-sia toh. Kamu mau kayak apapun kan sia-sia begitu. Nah, dengan cara yang lain, kitab pengkhotbah ini masih intro mengingatkan kita karena sudah lama istirahat ya. Ada banyak istilah lain yang dipakai dia, misalnya di bawah matahari. Ya, di pasal 9 yang nanti kita akan pelajari ini, itu kata yang muncul sebanyak 5 kali. Hidup kita ini di bawah matahari, sia-sia. Ya. Tapi kalau ada yang di bawah matahari, maka ada juga yang di atas matahari. Apa itu? Allah. Nah, di sini kuncinya supaya hidup tidak sia-sia, jangan hanya melihat yang di bawah matahari. Tengoklah yang di atas matahari itu, yaitu Allah gitu kira-kira ya. Atau istilah lain, menjaring angin. Menangkap angin dengan jaring. Nggak akan ketangkep, sia-sia. Dan di pasal 9 itu muncul satu kata yang lebih eksplisit lagi untuk menggambarkan kesia-siaan, yaitu apa? Kematian. Kematian, Bapak Ibu Saudara.
Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya khususnya di pasal 9 ini yang mau disorot adalah bahwa semua kehidupan di bawah matahari itu sia-sia, tapi untuk tidak sia-sia harus dilihat dari perspektif Allah yang adanya di atas matahari gitu. Sebab kalau hanya melihat secara kasat mata, ya orang-orang ini mau orang ini Kristen non Kristen, benar tidak benar, suci atau bejat, semuanya ujungnya satu, yaitu mati. Nah, kenapa pengkhotbah bisa mengatakan itu? Ayat yang pertama. Ya, saya tidak akan membacakan semuanya, tapi pelan-pelan ayat per ayat ya. Mari kita lihat pengkhotbah 9 ayat yang pertama. Dikatakan sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Jadi dia seorang pengamat kemanusiaan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Jadi sejak awal mau ditekankan, nanti ya saya mau bicara soal kesia-siaan, tapi sejak awal saya mau bilang bahwa tolong lihat semua kesia-siaan ini yang ada di bawah matahari ini dalam perspektif yang ada di atas matahari, kira-kira begitu. Yaitu apa? Allah yang juga harus dipertimbangkan sebagai faktor yang paling penting. Kenapa? Karena manusia, kata pengkhotbah ayat 1 terakhir, tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Maka karena kita orang yang melihat lalu nggak tahu apa yang di depan itu, maka bergantunglah pada yang di atas, yaitu Allah. Kenapa semuanya sia-sia? Ayat yang kedua, mari kita baca. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang-orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Jadi sama aja. Kenapa sama? Semua mati kok. Mau majelis atau bukan, ya. Mau agamanya apapun, semuanya mati kok. Ya. Dan ditambah lagi di ayatnya yang ke-3a, inilah yang celaka. Anda ini berjuang menjadi baik, menjadi benar, menjadi beragama. Ayat 3a mengatakan apa? Ini yang celaka. Dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari, nasib semua orang sama, mati. Anda punya rumah petak 100 meter persegi atau punya 5 hektar, ujungnya Anda cuma butuh 2 kali 1. Ya saya 3 kali 2 lah, agak gendut sedikitnya. Pak Jarwo 4 kali 3 lah ya. Sama toh, gitu. Semuanya akan dimakan belatung. Lalu ngapain? Gitu. Yang lebih celaka lagi dilanjutkan oleh pengkhotbah ayat 9 ayat 3b, ya. Gara-gara orang sadar akhirnya semua mati, hati anak-anak manusia pun, dalam bahasa aslinya hati Ben Adam, anaknya Adam. Anaknya Adam itu siapa saja? Kain dan Habil. Habilnya udah dibunuh, Kain ini adalah orang-orang yang dikatakan penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan ujungnya apa? Mereka menuju alam orang mati. Ini yang disebut sebagai nihilisme, Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah prinsip filsafat nihilisme, nihil, nol, yang ingin mengatakan, ya toh kita akan mati, maka ya udahlah, hidup seadanya aja, seenaknya aja. Toh kita akan mati, serampangan aja lah. Karena tahu akan mati, mari kita melakukan kejahatan. Gitu. Jadi jangan pahami bahwa karena kejahatan orang jadi mati. Enggak.
Karena orang tahu dia akan mati, maka membuat orang hidup jahat. Itu yang menjadi bahaya dari nihilisme. Nah, sampai pada ayat 3b ini, penulis pengkhotbah tampaknya setuju dengan nihilisme kan. Wah, semua sia-sia kok begitu. Ya, tapi nanti dulu. Di ayat 1 tadi penulis pengkhotbah mulai dengan pengamatannya. Ya, semua sudah kuperhatikan, dia mengamati dan muncul nihilisme. Mau orang benar, orang saleh, orang Kristen, bukan Kristen, semua mati, sia-sia. Ya. Tapi mulai ayat 4 muncul perspektif yang lain. Penulis pengkhotbah yang tampaknya setuju dengan nihilisme itu berbelok. Nanti dulu begitu ya. Sejak ayat 4 dia menunjukkan satu perspektif yang tidak melihat apapun di bawah matahari pada dirinya, tapi lihatlah dari yang di atas matahari, yaitu Allah itu sendiri. Yang intinya kira-kira bisa disimpulkan dengan kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah novel yang sangat terkenal dari James Potok yang berjudul My Name is Asher Lev. Dalam sebuah bagian ada sebuah kisah tentang Asher yang berbicara dengan ayahnya, bapaknya. Ayah dan anak ini sedang berjalan dan menemukan seekor burung yang mati ya, di tanah, dan anak ini, Asher ini bertanya, apakah dia sudah mati, ayah? Aku berumur 6 tahun dan tidak bisa memaksa diri untuk melihatnya, takut melihatnya. Dan ayahnya berkata, ya. Aku mendengar berkata dengan sedih dan jauh. Lalu Asher bertanya, mengapa dia mati? Dan ayahnya menjawab, segala sesuatu yang hidup harus mati. Segala sesuatu, iya. Ayah juga akan mati. Ibu juga, iya. Aku juga, iya. Dan kemudian dia menambahkan dalam bahasa Yiddish, bahasa asli orang Yahudi pada masa itu, tapi semoga hanya setelah kamu hidup lama dan baik, Asherku. Aku tidak bisa menangkapnya, kata Asher. Aku memaksa diri untuk melihat burung itu. Segala sesuatu yang hidup suatu hari akan setenang burung itu. Mengapa? Sebab begitulah cara Ribono Shel Olam, itu cara orang Yahudi menyebut Allah, penguasa semesta, membuat dunianya, Asher. Ya kenapa kok semuanya mati? Dan kata-kata ayahnya ini penting. Jadi hidup, kenapa semua harus mati? Supaya hidup akan menjadi berharga. Sebab sesuatu yang menjadi milikmu selamanya tidak akan pernah berharga. Begitu. Ya. Kalau Anda bisa temukan pasir di depan rumah, Anda mau jual nggak bisa. Tapi coba Anda temukan emas di depan rumah. Oh, berharga toh. Makanya jangan senang dulu kalau di kitab Wahyu 22 itu dikatakan bahwa kelak di surga itu jalanan semua dari emas. Jadi nggak ada harganya emas. Ya. Berharga karena bisa hilang. Jadi nyawa ini berharga karena satu kali akan hilang. Maka hargai selama tidak hilang. Pasangan hidup Anda satu kali akan hilang. Maka hargai setiap detik bisa bersama dengan dia. Dan itulah perspektif kita pengkhotbah di tengah kesia-siaan hidup ini. Dan dia mulai memaparkan itu pada ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat telikungan dari penulis pengkhotbah pasal 9 ini. Tetapi, ya, dengan kata tetapi mau dibalik semua yang dia sudah bilang. Ayat 1 sampai dengan 3 itu. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup, anjing itu binatang yang najis bersama babi ya, itu lebih baik daripada singa, binatang yang perkasa, tapi mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap.
Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Gone, hevel-hevelim. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi mana yang lebih baik, hidup atau mati? Semua orang akan mati. Tapi selama engkau ini masih hidup, itu berharga. Dan orang yang bijaksana, kata pengkhotbah, adalah orang yang sadar bahwa dia hidup dan menghargai hidupnya. Begitu. Coba Anda lihat pada ayat 4 dan 5 ini, dengan sangat sadar penulis pengkhotbah membandingkan tiga kontras. Orang hidup punya harapan, orang mati itu berakhir. Itu sama seperti anjing hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Atau orang-orang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang mati nggak tahu apa-apa. Jadi mana yang Anda pilih? Pilihlah hidup, perjuangkan kehidupan, walaupun suatu kali Anda akan mati. Gitu. Ini kita lepaskan dulu ya dari iman perjanjian baru yang tentu dijawab oleh Kristus bahwa ada kelanjutan dari kematian, yaitu kebangkitan, ya, penghakiman, kemuliaan. Tapi bagi orang Yahudi yang belum mengenal konsep kebangkitan pada masa itu, maka nilai kehidupan itu menjadi penting karena kita masih hidup, dan karena itu perjuangkanlah kehidupan, begitu. Ya. Nah, itu dirangkum dengan sangat baik oleh seorang sarjana Alkitab yang bernama Chun Leong Siu. Ya. Dia berkata begini, coba simak baik-baik. Bagi pengkhotbah, orang tidak punya pilihan selain hidup. Hidup sampai mereka mati. Kontras antara kehidupan dan kematian bukanlah antara kebaikan dan kejahatan, ya, atau berkat dan kutukan. Sebaliknya, itu adalah perbedaan antara kemungkinan dan kemustahilan. Bagi orang mati hanya ada kemustahilan. Jadi kalau sudah mati mustahil untuk tahu apa-apa, mustahil untuk memilih, mustahil menikmati. Ya udah, selesai begitu. Tidak ada lagi hadiah dan reputasi. Dalam kematian semua hilang, lenyap. Orang mati tidak akan pernah lagi mendapat bagian, yaitu apapun yang ditawarkan oleh kehidupan ini. Namun bagi mereka yang hidup, masih ada beberapa kemungkinan, betapapun tidak pasti, betapapun sulitnya, betapapun tidak memuaskannya, masih ada kemungkinan untuk menikmati kehidupan. Dan karena itu berjuanglah untuk membuat hidupmu bermakna selama masih hidup. Gitu. Ya, menarik sekali. Jadi jangan manja Bapak Ibu Saudara. Karena separah-parahnya hidup Anda masih hidup. Separah-parahnya kesehatan Anda itu masih bisa tersenyum pada orang yang Anda kasihi. Dan manfaatkan itu. Begitu. Singkatnya, kunci kehidupan itu adalah bagaimana menikmati hidup dengan bijaksana selama kita masih hidup. Yaitu gimana sih orang yang bijaksana? Yaitu mengharmoniskan, menyelaraskan hidup kita seburuk apapun, sesakit apapun, sesedih apapun dengan kehendak Allah dan menemukan Allah dalam detik-detik keseharian kita. Itu kunci kehidupan Bapak Ibu. Ya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi kita. Belum lagi kalau ditambah dengan iman perjanjian baru, berkat Kristus, semuanya makin bermakna. Karena setelah kematian kita ada lagi kelanjutannya, yaitu kebangkitan. Tapi saya ingin ingatkan bahwa jangan sampai iman pada kebangkitan setelah kematian itu malah menghilangkan kebijaksanaan pengkhotbah ini. Ya nantilah, yang penting kita kebangkitan kelak kan yang kita nikmati sekarang ini nggak ada maknanya. Oh, keliru. Kitab pengkhotbah ini tetap relevan karena mengajarkan kita selama kita hidup nikmati. Loh, bagaimana cara menikmatinya? Ayat 7 sampai dengan 10. Nah, ini indah sekali. Ya. Mari kita lihat. Dia katakan apa sih? Yang pertama adalah good enjoyment. Nikmati aja hidup ini.
Dan nikmatinya itu sederhana mungkin. Nggak usah yang harus keluar negeri baru bahagia, nggak usah. Ayat 7 apa? Mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Jadi acuannya itu tetap Allah. Dengan kata lain, temukan Allah dalam hal-hal kecil hidupmu. Itulah good enjoyment. Yang ke-8, ya, ayat 8, good feeling. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, ya. Minyak itu untuk membuatnya rapi, putih. Putih itu pakaian yang khusus dipakai untuk pesta. Dulu belum ada pemutih pakaian, belum ada laundry. Jadi pakaian putih itu pakaian yang diistimewakan untuk pesta. Dengan kata lain, ayat 8 ini apa? Berpestalah, tidak usah yang foya-foya, tapi dengan kata lain, gembiralah, usahakan kegembiraan setiap hari. Berterima kasihlah bahwa ternyata masih hidup di tengah kepungan COVID ini. Terima kasih Tuhan masih hidup gitu loh. Ada 1001 alasan untuk tetap bersyukur. Good feeling. Good relationship, ayat 9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Lagi-lagi acuannya apa? Tuhan. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Tentu maksudnya bukan hanya istri, tetapi juga kalau Anda yang membaca adalah istri, ya suami, begitu ya. Ada penelitian mengatakan bahwa selama COVID pandemik ini di Wuhan, di Cina, tapi juga di seluruh dunia, angka perceraian ini bertambah begitu ya. Saya tidak bisa membayangkan di awal pandemik apa yang terjadi dengan pernikahan saya dengan Sophie, tetapi setelah 10 bulan ini saya sangat mensyukuri, menikmati sekali kebersamaan saya dengan istri saya. Nikmati aja. Yang keempat adalah good working. Ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kerjakan itu sekuat tenaga. Mau sopir Gojek, mau direktur, mau pendeta, mau bisnismen, kerjakan sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Masih bisa kerja, kerjalah. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah ini ingin merangkum satu gaya hidup yang selalu muncul konstan di dalam kitab Pengkhotbah yang diterjemahkan dengan bahasa Latin carpe diem. Raihlah kehidupan. Setiap Anda bangun pagi, katakan carpe diem. Aku mau merebut hari ini. Dengan cara apa? Good enjoyment, good feeling, good relationship, good working. Anda membaca di pasal 2, pasal 3, 5, 8, dan 9 yang kita baca tadi ya. Raih kehidupanmu. Karena Allah bisa kita nikmati di dalam enjoyment kita dengan hidup, dalam perasaan kita, dalam relasi kita, dalam pekerjaan kita. Sebelum kita mati. Itu kira-kira Bapak Ibu Saudara yang mau dikatakan dalam sesi minggu ini. Pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Begitu kira-kira Pak Jarwo yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Yoas. Bapak Ibu, mari apabila ada yang ingin memperoleh penjelasan lebih, ingin menanggapi, maupun ingin berbagi, silakan. Pak Hari Santoso, ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Hari konsentrasi bener sampai nggak sadar kalau sudah selesai. Belum. Kalau sudah bicara mengenai pengkhotbah kan diem saya. Soalnya apa yang dijelaskan Pak Yowas itu sudah betul-betul sudah clear semuanya gitu loh. Jadi mau diapain lagi gitu. Ya, terima kasih Pak Yowas.
Terima Saya kasih, ke Pak Pak Ari. Bibit aja. Ayo Pak Bibit. Ada Ini, pertanyaan Pak Bibit? Saya sih memang Pak Yowas bagus sekali ya, teman saya aja yang kurang bagus. Jadi agak susah nerimanya. Nggak apa-apa Pak, ayo Pak. Sambil dibimbing Pak. Monggo. Tadi kan dipisah antara di bawah matahari dan di atas matahari. Di mana di bawah matahari itu adalah ya kita bisa terjemahkan kehidupan di dunia. Dan di atas matahari apa betul itu berarti apa bersama dengan Allah di surga barangkali ya Pak. Nah di antara dua itu pintunya adalah kematian. Iya Pak, ke sana kita menuju ke sana lewat mati. Nah sekarang mati tadi sebetulnya apa yang dipersiapkan supaya kita bisa bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar di atas matahari aja, entah itu surga atau neraka, tapi bagaimana kita mempersiapkan selama kita hidup di bawah matahari tadi, sehingga kita yakin bahwa kita bersama dengan dia. Apa itu tadi yang good feeling, good enjoyment, good apa atau ada yang lain, Pak? Begitu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Bibit. Boksu, mari. Ya, begini, dalam pemahaman Alkitab ini ada godaan besar untuk membaca satu teks dari teks lain yang jauh, ya. Atau kita ya cuman fokus ke teks ini gitu. Maka saya harus jelaskan bahwa di dalam Perjanjian Lama periode awal itu dikenal Pak, yang namanya ada kehidupan sesudah kematian itu nggak ada. Orang mati ya mati, dah begitu. Loh, lalu Allahnya di mana? Allah itu ya dalam kehidupan selama kita hidup ini. Tapi kemudian kitab Mazmur bahkan melanjutkan bahwa Allah itu bukan hanya yang jauh di atas sana, tetapi juga Allah itu berada di dunia orang mati loh. Ingat ketika berlari aku berada di dunia orang mati, di sana engkau ada, gitu ya, di Seol. Jadi cara orang Ibrani berpikir itu begini, kita hidup di sini, setelah mati nyemplung ke Seol, selesai, dah. Nggak ada ceritanya kita ini ke atas, di atas matahari. By the way, di kitab Pengkhotbah tidak ada istilah di atas matahari ya, itu istilah saya sendiri. Tapi ini dunianya Allah lah, gitu. Kita nggak bisa ke atas Pak. Ke dunia Allah nggak bisa. Allah bisa turun. Kita nggak bisa ke atas. Kita ya cuman ke sini, turun ke bawah, ke Seol gitu. Nah, di Perjanjian Baru, barulah ada ide bahwa pasti ada kelanjutannya setelah orang mati. Begitu. Ya. Nah, kalau mau ditanya bagaimana iman Kristen, dan iman Kristen kan bukan hanya kitabnya, bukan hanya Pengkhotbah Pak, tapi kan seluruh ini, maka ya ceritanya lebih luas lagi. Gimana caranya? Yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang sudah turun dan membaharui kita supaya kita dipersatukan dengan Allah. Dan menerima Kristus, seluruh proses hidup kita menjadi bermakna. Nah, apakah itu kemudian berbeda dengan pesannya Pengkhotbah ini? Tidak berbeda, tapi lebih mendalam, lebih luas, dan lebih perspektifnya lebih luas begitu Pak. Kalau Pengkhotbah ini hanya bicara soal hidup selama di dunia sebelum mati, titik begitu. Ya. Apakah itu kemudian berlawanan dengan iman Kristen sesudah Perjanjian Baru pada Yesus Kristus? Enggak. Sebab ketika kita percaya pada Kristus, yang kita percaya akan membangkitkan kita setelah kematian, yang disampaikan oleh Pengkhotbah ini tetap benar. Yaitu good enjoyment, good working, good relationship, begitu. Good feeling selama kita hidup ini, nikmati dan hargai, bikin dia bermakna. Karena Allah sungguh-sungguh bisa engkau nikmati dalam hidup ini, gitu. Bukan cuma setelah kelak mati, gitu. Tapi kan kita PA di khusus Pengkhotbah pasal 9 ini. Saya nggak mau otak-atik gitu loh Pak, gaduk-gadukin ini sama ini begitu. Begitu Pak Bibit. Terima kasih Bang Su. Pak Bibit, begitu Pak Bibit. Tapi maksudnya yang bermakna tadi masih luas ya Pak ya, bukan hanya sekedar percaya kepada Allah atau Yesus, tetapi percaya itu lebih, kalau didalamin lagi lebih banyak terjemahannya ya Pak ya.
Oh iya pasti Pak. Cuman kan kita sedang membahas pengkhotbah. Kalau pengkhotbah itu sangat detail Pak. Ini ya udah lakuin ini aja. Makan rotimu ini kan detail sekali, sangat konkret. Nah kalau soal percaya pada Yesus ya itu nantilah semester depan bahas. Mau bahas apa Pak? Lukas. Perjanjian baru ya. Nah Lukas itu pasti ada lah soal keselamatannya. Ya wis percaya wis. Ya. Oke Mas Bet. Terima kasih. Terima kasih Bang Su. Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Mari Bu Ratna Suwandono. Monggo. Kelas 6. Belum ada. Belum ada ya Bu. Oke Pak Yosef. Bagaimana Pak Yosef? Sigmund Freud. Pak Yosef menunggu. Ya. Silakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru sama hari Natal ya buat Pendeta Pak Yos semua. Selamat ulang tahun juga Pak. Ya, ulang tahun hari Pak Yos ulang tahun. Umur panjang. Iya. Sehat-sehat Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi begini Pak Pendeta Yos ya. Saya mau lihat dari 9 ayat 1. Saya bacakan sedikit ya. Sesungguhnya semua itu telah diperhatikan. Semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Jadi semua yang kita lakukan itu tergantung dari Allah kita, kan? Kita nggak tahu apa-apa. Cuman saya agak sedikit, saya juga memperhatikan. Kalau umpamanya kita melakukan good working ya, terus gagal begitu Pak, terus kita kayak putus asa, terus kita jadi males ya, jadi masa bodoh lah gitu kan. Bahkan sampai yang paling parah ada niat untuk bunuh diri, dan banyak juga yang akhirnya memang bunuh diri gitu kan. Yeah. Itu mungkin di Jepang apa di Korea ya begitu ya, saya nggak tahu di Indonesia begitu. Nah itu bagaimana Pak dengan pikiran kematian gitu? Terima kasih Pak. Iya, wah pertanyaan yang sangat luar biasa Pak. Begini, para penulis pengkhotbah tentu belum mengenal pentingnya pengetahuan tentang kimiawi otak, kesehatan mental dan lain sebagainya ya. Jadi ini prinsip yang sifatnya general sekali, umum. Good working, good feeling, ya, good relationship. Tapi kan hidup tidak sebaik yang diceritakan itu. Ada banyak drama, ada banyak tragedi, ada banyak kepahitan begitu ya. Dan ada juga orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental sedemikian rupa, bahkan ketika hidupnya pun baik-baik saja, dia kerjanya sukses, tetap depresi, tetap begitu. Itu terjadi. Dan itu seringkali juga nggak bisa disalahkan sama sekali karena terjadi imbalance, chemical imbalance di dalam otaknya dan lain sebagainya. Sehingga akhir-akhir ini disadari bahwa pikiran untuk bunuh diri, bahkan tindakan bunuh diri, kemudian depresi, anxiety dan lain sebagainya ini sebenarnya adalah sebuah masalah kesehatan, ya, bukan hanya masalah spiritual orang yang nggak mau seneng enggak, tapi karena ketidakbalansan kimiawi dalam otaknya dan lain sebagainya, sehingga saya tidak bisa menyalahkan sama sekali. Dia membutuhkan pertolongan, sama persis dengan kalau ada di antara kita di sini yang harus minum obat diabetes atau insulin supaya bisa fungsional. Metformin. Ya. Maka ada orang yang harus minum obat antidepresi supaya bisa fungsional atau obat supaya tidak mengalami kecenderungan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi sikap saya terhadap orang-orang yang bunuh diri atau yang punya suicidal thought, pemikiran bunuh diri adalah saya sungguh ingin empati, dan kalaupun dia melakukan bunuh diri, saya tidak akan pernah bisa menyalahkan, oh kamu masuk neraka dan lain sebagainya. Tetapi saya akan diam karena hidup manusia terlalu kompleks Pak,
Dan dalam diam saya akan berdoa kiranya anugerah cinta rahmat Allah jauh lebih besar daripada apapun yang dia putuskan untuk mengambil hidupnya. Dalam Alkitab sebenarnya cukup banyak contoh-contoh orang yang punya kecenderungan bunuh diri. Nabi Yeremia misalnya, celakalah aku, celakalah hari di mana aku dilahirkan, lebih baik aku mati, aku ingin mati rasa. Jadi ini pengen mati terus Yeremia itu. Ayub juga. Ya. Begitu. Jadi sesuatu yang sangat manusiawi dan kita sebagai komunitas orang-orang yang dicintai Allah mestinya tidak meresponsnya dengan cemooh, kurang beriman gitu. Ya, atau kurang percaya, tapi meresponsnya dengan empati, dengan kesadaran pada anugerah dan rahmat Allah yang lebih besar dari keterbatasan manusiawi. Itu usulan saya, Pak Yosef. Terima kasih, Pak Yos. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Silakan, Pak. Kalau orang gila gimana, Pak? Karena kalau nggak salah ya, Tuhan Yesus pernah dianggap orang gila juga, Pak ya. Ya. Jadi apa itu? Ya. Orang jadi gila lah, orang gila gitu. Ya, di dalam masyarakat ada norma, Pak. Ada norma yang ketika itu ditekankan terlalu rigid, terlalu kaku akan membentuk apa yang disebut sebagai normalisme. Normalisme. Maka orang yang disebut gila, orang yang disebut aneh dan lain sebagainya itu orang-orang yang di luar lingkaran normal. Ya, di luar lingkaran normal. Saya sih selalu membayangkan kalau orang yang kita sebut gila ketemu dengan orang gila ngobrol lalu lihat kita, mereka akan ngomong ini orang gila kok banyak banget, termasuk Bapak dan saya. Karena mereka punya lingkaran normalismenya sendiri mungkin. Ya. Dunia kesehatan mental sebenarnya bisa mendefinisikan apa yang kita sebut gila. Gila itu kan sebenarnya sapaan populer untuk orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental yang tidak tertangani dengan baik begitu. Kalau dia bisa ditangani sebenarnya menurut hemat saya mungkin diharapkan akan ada perbaikan-perbaikan. Nah, Yesus pernah dianggap gila itu karena melanggar normalisme, Pak. Normalnya laki-laki nggak boleh ngobrol sama perempuan sendirian. Dia ngobrol sama perempuan Samaria pula yang suaminya banyak. Ya. Normalnya tidak kumpul guru agama dengan pelacur. Dia malah minum-minum sama pelacur. Gitu. Ini orang gila ini. Gitu. Artinya orang yang melanggar normalisme sosial pada saat itu. Dan itu yang membuat saya sangat kagum dengan Yesus. Dia menjungkir balikan norma masyarakat. Sayangnya banyak orang Kristen sekarang yang justru menjinakkan Yesus atas nama adat istiadat. Jadi Yesus dibuat jinak. Yesus tidak diizinkan untuk mengganggu kita dengan semua yang kita anggap normal. Begitu. Domestikasi. Ya. Bagi orang Kristen, kita harus percaya pada Allah yang jungkir balik. Orang bilang pemimpin harus di atas, dia malah bilang pemimpin di bawah. Orang bilang yang pertama ya dapat duluan dong. Enggak, yang pertama dapatnya terakhir, yang terakhir datang dapat pertama. Ini dibalik-balik semua. Ini gila, Pak. Jadi Bapak jadi orang Kristen ini masuk ke komunitas orang gila. Begitu, terima kasih Pak Yos. Ya, terima kasih Pak. Pak Nurdin silakan. Malam Pak Yowas. Iya Pak. Tadi kalau saya mencoba menarik kondisi pada saat zaman pengkhotbah ya Pak. Iya. Di situ kan seolah-olah kalau kita lihat dari dari mulai ayat 7 itu seolah-olah pengkhotbah setuju dengan hedonisme, ya. Seolah-olah setuju dengan, karena ya nikmatilah kehidupan ini apa dan lain-lain. Nah kalau begitu nilai kebaikannya apa yang ingin diinikan Mbak? Karena kan orang menikmati kehidupan dengan baik itu kan tidak salah, gitu kan? Seolah-olah seperti itu. Jadi dianggap hedonisme itu sesuatu yang wajar dan boleh saja itu.
Yang Bapak maksud dengan hedonisme adalah sebuah gaya hidup yang menekankan hedoni atau kenikmatan, begitu ya? Yang berlebihan. Iya, kenikmatan ya. Iya, iya. Yang berlebihan. Betul. Dalam arti begini, apakah itu atau ada lagi, Pak? Itu dulu, Pak. Oke. Dulu. Ya. Nah, jadi dalam arti kata bahwa kira-kira itu dulu. Ya, betul. Nah, begini. Betul bahwa pengkhotbah sangat menekankan pentingnya menikmati hari demi hari, tapi tidak sampai menjadi orang yang hidup dalam hedonisme. Ketika sudah menjadi hedonisme, maka seolah-olah kenikmatan itu menjadi tujuan satu-satunya dalam kehidupan. Nah, itu yang tampaknya tidak sampai segitunya begitu. Kitab Pengkhotbah ini selalu didekati oleh orang-orang dari 3 penjuru, Pak. Penjuru yang pertama adalah orang-orang yang disebut sebagai sinisisme, ya. Bahwa ini kitab sinis nih, satirik. Orang-orang yang melihat membacanya dari perspektif satirik, sinis. Penjuru kedua adalah hedonis tadi itu. Oh, ini kitab hedonis ini. Ya. Pendekatan yang ketiga adalah yang disebut sebagai apologis, yaitu orang-orang yang mau melawan gaya-gaya hidup yang tadi itu, yang semua sia-sia, tapi mau dilawan dan ditelikung. Dan tampaknya yang ketiga ini yang lebih cocok, Pak. Dia tidak ingin menampilkan sebuah hedonisme, tetapi sebuah apologi, sebuah perlawanan terhadap nihilisme tadi itu. Orang-orang yang merasa nggak ada artinya hidup ini, ya sudahlah, udah berbuat jahat aja lah, atau nikmati hidup lah. No. Ada maknanya. Yaitu apa? Nikmati hidup ini dalam relasi dengan orang lain. Bekerja sebaik mungkin. Karena Allah kau alami di dalam semuanya ini. Begitu. Jadi intinya adalah menemukan Allah di dalam detil hidupmu dari hari ke hari. Begitu Pak Nurdin kira-kira. Dan itu bukan hedonisme. Itu iman yang sangat menyehari. Iman yang praktikal, melihat Allah di dalam segala sesuatu yang sekecil apapun. Karena kalau hedonisme dia nggak akan berkata nikmatilah rotimu gitu ya. Tapi pestamu ya. Tapi ini roti yang sederhana, hal-hal biasa lah. Tapi yang biasa itu punya makna karena apa? Allah sudah berkenan dalam hidupmu. Ayat yang keberapa tadi itu? Ke-7 ya. Begitu Pak Nurdin. 7. Ya. Boleh lanjut Pak sedikit, Pak. Ya. Jadi kalau begitu saat kapan pengkhotbah itu mengingatkan kepada pendengarnya itu bicara tentang Tuhan? Menurut saya sejak awal takut akan Tuhan itu tema yang sangat spesifik juga, bukan hanya di Amsal tetapi juga di Pengkhotbah. Dan itu menjadi gong kalau saya tidak salah. Ini jatahnya siapa nanti ya? Di pasal 12 itu gongnya, Pak. Jadi kalau ayat 9 toh ini kayak masih samar. Ini klimaksnya ayat pasal 12, Pak. Ingatlah akan penciptamu. Ya, bukan ketika engkau mau mati, pada masa mudamu. Kalau starting point-nya, kilometer nolnya sudah acuannya, point of reference-nya adalah Allah penciptamu, maka kamu berjalan menikmati hidup ini dengan point of reference yang jelas. Tapi kalau ini hidupmu sembarangan, nggak tahu mau kemana, nggak mau apa artinya, baru ujung-ujung mau mati, baru ingat pencipta, telat. Sia-sia semuanya. Begitu. Ya kan di ayat-ayat sebelumnya kan, di pasal-pasal sebelumnya telah disampaikan bahwa hidup ini sia-sia, kecuali kita bisa memaknainya dalam persekutuan benar dengan Tuhan waktu itu kan, Pak Nurdin ya? Ya. Terima kasih Pak Nurdin. Pak Yowas, di chat ada pertanyaan, saya bacain ya Pak, dari Arthur Henry. Dear Pak Yowas, izin bertanya, saya kok jadi merasa orang yang melakukan jihad jadinya seakan-akan sejalan dengan isi kitab Pengkhotbah. Karena dia merasa
at least membuat dirinya bermakna di jalan yang dia yakini. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Monggo, Pak Uzu. Iya, ini pertanyaan sekali. Dan gini, kalau hanya itu yang kita lihat paralelnya, maka ini kayak simpangan titik temunya, gitu. Memang begitu. Tapi jauh lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya. Kalau mau dicari persamaannya jihad dengan orang Kristen itu ada nggak? Ya ada juga. Sama-sama percaya, ya, kok ini sama-sama percaya gitu ya. Tapi perbedaan jihad yang saya maksud, mohon maaf, kita harus sangat hati-hati memakai apa yang dimaksud dengan jihad ya. Kalau yang dimaksud jihad itu sebagai jihad sebagai hidup dalam pengertian Islam yang sesungguhnya, yaitu bahkan berani mengorbankan hidup demi kebenaran yang sejati, ya itu pemahaman yang menurut saya luhur, sama seperti Kristen itu martir, bersedia mati demi Kristus ya. Tapi kalau jihad yang saya menduga yang ditanyakan oleh Pak Arthur, jihad di sini adalah jihad dalam arti orang yang melakukan kekerasan, terorisme atas nama agama, begitu ya? Arthur silakan. Ya, benar ya. Maka ini justru sangat berkebalikan dengan pengkhotbah. Karena terorisme atas nama agama, khususnya di Islam misalnya, itu selalu dilakukan dengan sebuah idealisme setelah kematian itu. Jadi ada reward yang maha indah, maha besar, maha mulia yang baru akan kita terima setelah kita melakukan jihad dan mati dan menikmati itu. Kalau pengkhotbah enggak, pengkhotbah itu enggak ada ceritanya. Kalau mati ya mati, udah selesai begitu. Ya. Begitu, itu kebalikannya begitu. Ya. Bahwa soal ada kesamaan sedikit soal merasa apa yang bermakna, ya iya, tapi itu nggak bisa lalu menjadikan kita berkata, oh kalau gitu sama dong ini jihad. Nggak juga. Ya. Kan kita juga sebenarnya diundang untuk memiliki perasaan bahwa hidup kita bermakna karena Kristus. Apakah itu berarti kita teroris? Ya, nggak juga dong. Gitu. Ya. Jadi ada kesamaan tapi tipis sekali lah. Gitu. Lebih banyak perbedaannya. Oke, terima kasih Pak Yos. Bapak Ibu yang lain silakan. Saya Pak Hari. Pak Hari silakan Pak Hari. Kalau saya lihat kehidupan di Perjanjian Lama, apalagi lihat pengkhotbah ini hidup sia-sia, orang-orang di situ bisa apatis dong. Apalagi belum kenal kebangkitan. Walaupun dia sudah good enjoyment, good working, good feeling ya, tapi akhirnya kan ayat 3b itu semua akan mati. Jadi dia pesimis dong. Kalau kita lebih bahagia karena udah kenal Tuhan yang memperkenalkan diri di dalam Kristus. Jadi orang-orang di Perjanjian Lama itu lebih banyak apatis dong karena sia-sia mati lagi gitu. Jadi buat apa melakukan enjoy, nikmati hidup, good working, good enjoyment, good feeling ya. Tapi akhirnya mati juga gitu. Gimana Pak? Iya, kalau memang kita membacanya dari kacamata afterlife, ya, kacamata iman Kristen. Tetapi begini Pak, gimana kalau kita mencoba agak simpatik dikit dengan yang pada saat itu belum kenal afterlife ya. Mereka orang yang percaya pada Allah, mereka adalah umat yang sudah mengalami Allah secara konkret, yaitu Allah yang menemani mereka sejak Mesir, Exodus, Allah yang setia gitu. Maka sebenarnya penulis pengkhotbah ini ingin punya pesannya begini loh Pak. Nikmatilah detik-detik hidupmu bersama dengan Tuhan. Itu bermakna. Detik-detik ini sebelum engkau mati. Ya.
Nikmati aja begitu. Ada Tuhan dalam hidupmu. Ya, memang kemudian kalau ditanyakan, so what? Habis itu what next gitu ya? Dari kacamata kebangkitan Kristen, what next? Ya bisa membuat apatis karena kita tahu, kita percaya ada afterlife gitu. Sebaliknya dibalik juga sama, Pak. Iman yang terlalu bergantung pada afterlife punya bahaya juga. Bahayanya apa? Menekankan afterlife-nya terlalu besar sampai yang sekarang ini jadi nggak bermakna. Terlalu kecil semua ini dibanding kemuliaan kelak, kata Paulus kan. Jadi nggak ada artinya hidup ini. Bisa nggak begitu? Bisa juga. Banyak gereja yang mengajarkan begitu ya, Pak. Iya toh, udahlah nggak usah peduli pada hidup ini toh kelak kita akan dibangkitkan. Itu bandulnya ke ekstrim satunya lagi. Ya, ekstrim yang terlalu menekankan dunia sono lalu tidak menghargai dunia sini. Ekstrim lainnya adalah tidak ada afterlife, jadi ya udah nihilisme. Nah, pengkhotbah itu di tengah begitu, Pak. Yang pada masa itu memang belum ada konsep afterlife, maka dalam ketakutanmu pada Allah, nikmatilah hidup ini. Jalanilah hidup ini dengan penuh kegembiraan bersama Allah. Itu bukan pesimisme, Pak. Itu realisme. Kesadaran menemukan Allah di dalam hal-hal sederhana dalam hidup ini. Nah, tentu kita bersyukur memiliki kitab yang luar biasa ini dalam kumpulan yang namanya Alkitab. Maka ya jangan beriman hanya dari pengkhotbah tok. Bacalah keseluruhan Alkitab ini. Cuman malam ini kan kita bahasnya cuman pengkhotbah pasal 9. Kalau saya harus hubungkan dengan yang lain, apalagi perjanjian baru, wah itu mau ruwet Pak nanti Pak. Begitu Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Yos. Terima kasih Pak Hari. Ya. Bapak Ibu yang lain, silakan. Kak Nugi. Kak Nugi ada pertanyaan Kak Nugi. Masih ada Kak Nugi. Oh, itu masih ada. Kak Nugi ada pertanyaan, Kak? Siapa lagi? Ibu Yosefin Maranatha. Ada Ini ada pertanyaan dari Pak Andreas Citra di kolom chat. Oh, iya. Ya, Pak saya bacakan ya, silakan. Pak Andreas. Oh iya. Dear Pak Yos, apa persepsi masyarakat dalam zaman kitab pengkhotbah mengenai Allah? Apakah sosok yang baik tapi tidak berkuasa seperti digambarkan dalam tulisan seorang rabi Yahudi? Where is God when it's hurt? Ya, makasih. Seingat saya, Where is God when it hurts itu satu judul buku yang ditulis oleh Philip Yancey. Philip Yancey itu sebenarnya teolog Kristen bukan Yahudi, tetapi ada satu rabi Yahudi yang menulis yang saya duga itu yang dimaksud oleh Pak Andreas, yaitu Harold Kushner. Dia menulis buku yang judulnya When Bad Things Happen to God People, ya, ketika hal buruk terjadi pada orang baik. Dan memang Harold Kushner ini karena anaknya mati, dia ini terkenal sekali. Dia kemudian punya pemahaman bahwa Allah itu maha kasih, baik sekali, tapi tidak maha kuasa. Ya, itu pemahaman Kushner. Tetapi pemahaman orang Yahudi pada umumnya itu sama dengan orang Kristen pada umumnya juga, yaitu bahwa Allah itu maha cinta, tapi juga maha kuasa dan maha tahu. Begitu. Itu tiga maha yang secara umum berlaku di dalam perjanjian lama. Begitu. Itu dengan kata lain, Allah perjanjian lama tidaklah berbeda dengan Allah perjanjian baru. Gitu. Ya, jadi hati-hati untuk membedakan, apalagi memisahkan Allahnya PL dengan Allahnya PB. Ya. Sebab itu Allah yang satu dan sama yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Begitu. Bahwa terjadi penekanan-penekanan yang berbeda, iya. Ya. Tetapi tidak lalu membuat ini dua Allah yang sama sekali berbeda. Nah, pemahamannya bisa berbeda. Ya.
Dan tiap kitab ini punya teologi yang punya variasi-variasi tertentu. Misalnya kitab para nabi itu berbeda dengan Mazmur. Bahkan dalam Mazmur pun pemahaman tentang siapa Allah itu ada slightly different pemahaman. Daud dengan penulis yang lain gitu. Tapi kalau mau dirangkum ya kira-kira yang tadi itu Allah yang Maha Tahu, Maha Kasih dan Maha Adil. Begitu Pak Andreas. Gitu. Ya. Pak Andreas. Ada pertanyaan lagi, Bung Zu, dari Ruth. Bagaimana membedakan atau membuat batasan antara good working dengan workaholic sebagai pembenaran untuk membuat hidup lebih bermakna? Iya, oke. Yang ini pertanyaan baik sekali. Yang pertama, saya tidak bisa menjawabnya dari perspektif pengkhotbah, apalagi pasal 7 dan 10 ya. Tetapi karena memang dia tidak bicara soal good workaholic ya. Tetapi kalau saya mau mengaplikasikan pasal 7 sampai dengan yang ke-10 ini untuk pertanyaan tadi, maka saya kira-kira bisa menjawab begini. Workaholic akan terjadi ketika good working ini dibuat best working tanpa memberi keseimbangan pada 3 goodness yang lain. Good enjoyment, good feelings, dan good relationship. Orang yang workaholic seringkali akan mengalami defisit dalam kenikmatan hidup, defisit dalam feeling, dan defisit dalam relationship. Begitu. Dan dia hanya memusatkan perhatian pada aspek working tanpa memberi ruang pada hubungan, pada relaksasi, ya enjoyment dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu menurut saya pola hidup yang berbahaya karena muncul ketidakseimbangan. Jadi kira-kira 4 goods ini menjadi penyeimbang gitu. Anda enjoyment terus hidup juga tidak sehat ya. Jadi 4 ini yang harus selalu saling mengkoreksi begitu. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Yoas. Bapak Ibu yang lain silakan. Kak Nugi tadi sudah siap-siap dengan mikrofonnya. Silakan Kak Nugi. Belum. Yang lain dulu aja. Buka cuma untuk bilang belum. Oke Kak Nugi, terima kasih. Bu Sri Hidayat, ada yang ditanyakan Bu Sri? Selamat malam Pak Yoas. Ya Bu Sri, selamat malam. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Saya senang tadi dengan istilah Pak Yoas yang ayat 7 sampai 10. Apa tadi? Pak, aku lupa. Carpe diem. Carpe diem. Ya. Itu kalau dalam keadaan baik-baik ya Pak ya, kita bisa makan enak, bersyukur, semuanya baik-baik, kita bersyukur. Tapi kalau keadaan ya seperti pandemi begini ya Pak, memberikan kekuatan atau memberikan support untuk orang itu selalu bersyukur itu sulit sekali Pak. Jadi bagaimana memang kita harus meng-create Pak ya rasa syukur itu supaya kita lebih beban itu hilang gitu ya. Namun ada beberapa yang nggak bisa menerima gitu loh Pak. Jadinya ya apalagi kadang-kadang ada teman juga yang rumah tangganya tidak baik. Ya bagaimana mau bersyukur? Saya bilang upayakanlah. Nah ini kan sepertinya yang ayat 7 sampai 10 ini kita memang harus meng-create ya Pak ya. Bagaimana men-support orang untuk meng-create rasa syukur itu Pak Yoas. Terima kasih. Ya. Betul Bu. Begitu sukar tetapi juga begitu bernilai menurut saya karena selama pandemi ini saya bagaimana ngomongnya?
Di awal-awal pandemi khususnya saya banyak mengalami depresi. Depresi sampai mengubah gaya hidup, sampai makan banyak, naik 6 kilo. Sekarang saya udah turun lagi 3 kilo, itu tandanya udah mulai stabil. Nah, seperti kok kita ini dikepung oleh kematian gitu ya, Bu Sri ya. Kok kayaknya kelabu sekali, kok di mana-mana berita buruk, hoax di mana-mana. Wah, berita itu kayak aduh gitu. Tetapi kemudian ini membutuhkan satu momen dalam hidup saya ketika saya akhirnya berkata that's enough. Dan kemudian saya memutuskan, ini sebuah keputusan untuk oke, that's enough. Saya mau mencoba untuk melihat bahwa semua ini dari perspektif lain. Satu, mumpung saya belum kena COVID dan mungkin bisa membawa kematian pada saya, maka saya mau menikmati setiap hari ini sebagai my last day. Itunya tiba-tiba berbeda, Bu Sri. Itu akan membuat this is my last day. Gitu. Ya. Dua, bahwa gimana kalau kita justru melihat di dalam pekatnya gelap ini justru lilin itu makin bersinar. Kalau ibu menyalakan lilin lalu bawa keluar pada jam 12 siang, itu nggak kelihatan nyala apinya. Tetap makin jelas. Jadi gimana saya akan melakukan satu kebaikan saja setiap hari, hal kecil, bisa nelpon orang, bisa WA orang, bisa tiba-tiba kirim apa ke teman saya, makanan. Itu sesuatu yang dimaknai bahwa ini mungkin hari terakhir saya bisa melakukannya. Ya. Jadi ada banyak cara kreatif untuk seize the day. Kali diam di tengah masa pandemik ini. Ya. Dan itu akan mengubah perspektif, Bu. Begitu. Itu usulan saya, itu hanya satu contoh kecil dari banyak contoh yang lain, Bu. Contoh yang lain. Yang membuat saya tertawa yaitu ada satu asisten rumah tangga yang tiba-tiba setelah berapa bulan pandemik ini dia punya sertifikat resmi kursus online karena dia ambil kursus banyak sekali bahasa Inggris, kursus ini di masa pandemik ini. Dia jadi pinter, Bu, gitu. Jadi dia memanfaatkan kegelisahan dan kemurungan dunia ini dengan menemukan angle-angle kebaikan Allah gitu. Iya. Jadi ini soal how to see goodness, how to see beauty, how to see truth di tengah semua kepungan yang nggak baik ini. Dan saya melihat justru disinilah nilai kemanusiaan kita diuji, Bu. Menurut saya pandemik ini sudah menunjukkan the worst of humanity, yang terburuk dari kemanusiaan. Yaitu orang menjadi serakah, orang nggak mau peduli orang lain. Tapi juga the best of humanity. Orang yang terbaik sekarang muncul. Mengabdikan hidupnya kan. Ini memberi perspektif yang berbeda. Orang-orang yang walaupun misalnya ya dokter yang ke rumah sakit dengan perspektif carpe diem, hari ini walaupun saya harus menerjang semua resiko, biarlah apa yang saya lakukan sebagai dokter ini bisa menyelamatkan satu nyawa. Hidupnya akan bermakna terus, Bu. Begitu, Bu. Jadi memang harus meng-create ya, Pak ya? Iya. Satu lagi boleh nggak, Pak? Boleh. Tadi ada yang mengatakan tentang suicide ya, bunuh diri ya. Iya. Ini memang keluar dari topik ya, Pak ya? Boleh ya? Ya, silakan, Bu. Beberapa bulan yang lalu kita membicarakan tentang suicide, tentang orang yang menderita sakit dan akhirnya minta disuntik mati gitu, Pak. Apakah itu termasuk bunuh diri? Karena menurut saya
penderitaan itu adalah juga rasa syukur ya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya, itu termasuk dalam dunia etika Kristen disebut sebagai eutanasia, Bu ya. Eutanasia itu dari kata eu, baik, indah, dan thanatos itu kematian. Gimana mati yang baik gitu. Nah itu nggak sesederhana itu sebenarnya. Eutanasia itu bisa dibedakan dua, pasif dan aktif. Eutanasia pasif itu adalah kita letting die, membiarkan mati. Jadi nggak ngapa-ngapain supaya mati sendiri, nggak dibantu juga. Kalau yang aktif, sebenarnya kita lakukan sesuatu, nyuntik, ya, nyuntik supaya mati, gitu. Ya, itu aktif. Itu pun dibagi lagi, ada yang voluntary, orangnya mau, ada yang involuntary. Involuntary itu misalnya pasien koma, begitu. Ya. Lalu keluarganya yang melakukannya. Ada lagi yang ketiga, non-voluntary. Non-voluntary itu orangnya sebenarnya nggak mau tapi dipaksa. Ya, misalnya pada zaman Hitler itu disuntik. Padahal dia nggak mau mati sebenarnya. Tapi yang saya pikir yang Ibu tanyakan adalah orangnya masih sadar, lalu minta disuntik. Begitu ya, Bu ya? Iya, karena sakit, Pak. Ya, karena sakit. Nah, di situ kemudian nih, jika saya seorang pendeta dan saya berhadapan dengan kasus ini, maka saya akan mengatakan untuk sedapat mungkin dia tidak melakukannya, untuk menghargai sisa hidupnya. Ini tentu pengandiannya penyakitnya terminal ya, artinya sudah di ujung terakhir ya, tidak ada harapan medis. Supaya dia tetap menjalani sisa hidupnya dan kemudian menerima perawatan paliatif, itu yaitu perawatan yang membuat hidupnya nyaman walaupun toh akan mati gitu. Jadi dengan obat-obatan sakit itu bisa tidak muncul, dia nggak rasakan muncul dan lain sebagainya. Tapi setelah pesan pastoral saya sampaikan dengan semampu saya, pada akhirnya tentu orang itu sendirilah yang harus memutuskan sendiri karena dia yang memiliki hidup. Oke. Walaupun secara teologis kita katakan yang punya hidup adalah Allah ya. Nah, dan dia sendirilah yang akan bertanggung jawab secara imani kepada Allah, dan saya tidak akan kemudian membuat judgement bahwa oh dosa lo bunuh diri lalu berarti kamu melanggar perintah Allah membunuh ya, dan seterusnya. Saya tidak akan melakukannya dan mengizinkan biar Allah sendiri yang akan merespons itu. Dan Allah yang saya percaya di dalam Kristus adalah Allah yang penuh dengan cinta, rahmat, pengampunan, dan anugerah. Begitu, Bu. Saya tidak akan mengisi sisa itu dengan kecaman, dengan penghakiman, dan lain sebagainya. Tapi toh saya akan melakukan tugas saya untuk mewartakan cinta Allah dan tolong jangan lakukan dan seterusnya. Tapi toh dia yang memutuskan. Begitu Bu Sri. Nah, apakah itu termasuk bunuh diri? Iya, by definition memang kalau yang pasif itu letting die, kalau yang aktif itu memang killing. Suicide ya, sui itu artinya self. Side itu artinya mati, mematikan diri sendiri. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Yowas. Ya. Ya. Terima kasih Pak Sujarwo. Oke, Bu Sri. Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Yowas. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan? Bu Rosmida, selamat malam. Ibu mau bertanya? Pak, sudah cukup. Saya memang tertarik kemarin di ayat 9 karena itu nats perkawinan saya. Jadi saya ingin lebih jelas maksud dari 9 ayat 9. Itu saja, dan saya sudah mengerti bahwa saya pikir kan nikmati bersama istrimu. Wah, ini jangan-jangan untuk suami saya. Ternyata Pak Yowas bilang sebagai istri ya untuk suami dan sebagai suami untuk istri. Jadi bersama-sama.
Iya. Jadi saya kadang-kadang sudah menjas itu suami saya. Itu saja. Ya. Memang kita harus sadar, Bu Ros, bahwa Alkitab kita ini ditulis dalam budaya patriarkal yang terlalu menonjolkan laki-laki begitu ya. Iya, betul. Tapi dalam perspektif Kristiani pasca Kristus sesudah Kristus, maka kita harus melihat bahwa ayat ini berlaku universal laki dan perempuan begitu. Ya betul. Jadi selama ini menjat suami saya seakan-akan kamu harus menghargai saya, ternyata bukan itu yang dimaksud. Iya, terima kasih Bu Ros. Kak Diki kelas 3, ada pertanyaan Kak Diki? Ya oke lah Pak, boleh lah daripada nganggur. Nggak jadi. Ya selamat malam Pak Joas, selamat malam. Ya. Saya Pak Joas, saya tuh dari dulu selalu tertarik dengan topik-topik yang sekitar topik kita hari ini. Hanya selalu itu jawabannya itu tidak pernah memuaskan gitu. Jadi ketika saya lihat kita malam ini topiknya yang saya suka, jadi saya sudah mempersiapkan diri gitu Pak Joas. Wah, pagi siang sudah mempersiapkan diri. Pas begitu jam 7, saya punya internet error gitu, mati. Dia hidup ketika masuk di bagian tanya jawab gitu. Berarti saya nggak ke bagian firmannya. Jadi saya berpikir Pak Joas, mungkin Tuhan bilang, ya udah Pak Diki udah nikmati aja yang ada, nggak usah dengar yang ribet-ribet gitu. Jadi sambil positifnya aja Pak Joas gitu, ya udahlah nikmati aja, jangan dengar yang ribet-ribet gitu. Ada recordingnya kok Pak, nanti. Oh ya, saya akan dengar gitu. Ya, makasih Pak Joas, makasih Pak Jarwo, makasih. Makasih Kak Diki. Ya saya akan dengar kok nanti rekamannya, makasih banyak ya. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Jarwo, saya mau nanya Pak. Pak Yuskar silakan. Ya, selamat malam Pak Yos. Berkali-kali terpental tadi ya? Iya tadi. Jadi ini kitab Pengkhotbah yang pasal 9 ini. Tadi Bapak menjelaskan bahwa pengkhotbah mencoba mengkontraskan antara manusia yang hidup dan manusia yang mati. Bagaimana respon mereka? Nah, pertanyaan saya adalah, ini bagaimana sih dalam kedua hal ini, dalam perspektif di bangsa Israel, yang mengatakan bahwa mereka ini bangsa pilihan Tuhan. Nah, apakah ini hanya ditujukan kepada bangsa Israel yang memang dalam pikiran mereka bangsa pilihan Tuhan, atau memang ini umum? Ya. Begitu Pak ya. Baik. Jelas bahwa kitab Pengkhotbah ini Kohelet ya, itu ditujukan untuk bangsa Israel Pak, yang mengaku diri orang pilihan, bangsa pilihan. Tetapi justru itu yang ingin dicemooh juga oleh Pengkhotbah sebenarnya. Kalau Bapak perhatikan di ayat yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 perbedaan orang benar, orang fasik, orang baik, orang jahat, itu sifatnya moral dan religius ya, moral. Nah, orang tahir, orang najis itu religius ini udah Pak, yaitu orang Israel yang tahir dan orang najis ini bangsa-bangsa non Israel gitu. Ya. Lalu orang yang mempersembahkan korban maksudnya siapa ya? Orang Israel yang patuh beragama dan orang yang tidak mempersembahkan korban, orang baik dan berdosa. Ini jelas ingin menunjuk pada sisi yang kiri ini adalah sisinya orang Israel yang dianggap pilihan, dan ini orang bangsa-bangsa lain yang kotor, najis. Ternyata ya sama aja semua gitu. Jadi bagi Kohelet, bagi Pengkhotbah, kamu ngomong kamu ini pilihan, sebenarnya ujungnya juga sama kok gitu. Soal kamu ini pilihan atau bukan pilihan, tetapi apakah kamu bisa menikmati hidupmu di dalam dan bersama dengan Tuhan, itu poinnya gitu. Justru ini sebuah kritik terhadap keberagamaan begitu. Begitu Pak Yuskar. Ya, terima kasih Pak Yos. Ya.
Oke, Bapak Ibu Jadi yang kalau lain kalau lagi? pengkhotbah ini nulis buat kita baik orang GKIPI maupun bukan gitu Pak. Baik aktif di gereja, main kolin pun tidak main kolintang. Akhirnya mati juga. Mati aja semua. Baik yang ikut mati bulu maupun tidak, gitu. Mati juga. Ya. Baik COVID maupun nggak kena COVID ya tetap mati juga. Oke, Bapak Ibu yang lain ada? Silakan. Alex mau tanya, Pak. Oh, Mas Alex, monggo. Oh. Ya, saya Alex Rini, Pak. Alex Rini. Rini ya. Mandiri kok Alex Rini. Ya, selamat malam, selamat ulang tahun untuk Pak Pendeta Yoas. Terima kasih, ya, Pak. Saya mau balik sedikit mengenai sorga. Memang benar kan di awal-awal kitab-kitab ulangan itu seakan-akan saya nggak tahu apakah saya benar bahwa sorga itu hanya tempat Allah. Kemudian manusia kita yang sudah mati pergi ke dunia orang mati. Ya. Dan menurut Pak Yoas tadi sampai pembahasan pengkhotbah ini belum ada kehidupan atau kebangkitan, kehidupan yang dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah benar pemahaman orang Yahudi sorga itu hanya milik Tuhan? Nomor satu. Nomor dua, kenapa saya menuju ke situ? Karena Elia kan juga ada di perjanjian lama dan dia diangkat ke sorga. Itu Pak. Ya. Itu ya Pak ya? Iya. Oke. Begini. Sorga itu sejak awal sebenarnya dia hampir searti dengan langit. Dan itu dalam bahasa aslinya adalah samayim. Samayim itu adalah pokoknya dunia atas. Di dalam saya gambarkan ini dulu ya. Yang tadi itu di dalam cara orang Israel memahami itu ada 3 dunia, Pak. Yaitu dunia atas, itu yang lalu ada bulan, bintang, dan samayim itu ini. Samayim itu adalah yang ada bintang, bulan ini. Lalu dunia tengah ini yang kita hidup, dan dunia bawah ini yang dunia kematian. Allah itu udah nggak terbatas, Pak, di atas sana, realm of God. Oke. Manusia nggak bisa ke atas. Manusia nggak bisa ke atas. Nah, orang Israel baru mengenal konsep tentang surga itu setelah mereka dibuang ke Babilonia. Abad ke-6 sebelum Masehi. Disitulah mereka berkenalan dengan sebuah cara beragama yang sifatnya dualistik. Baik benar, Allah versus iblis, surga, neraka, dan seterusnya. Baru di situ. Nah, imam-imam kemudian memanfaatkan cara berpikir dualistik ini untuk mengatakan justru karena ada 2 ini, percayalah pada Allah dan surga. Dan sejak itu konsep surga itu mulai mempengaruhi cara berpikir orang Yahudi. Dan itu makin mengemuka lagi setelah Romawi menguasai Yahudi dan banyak daerah yang lain. Dan pada zaman Yesus itu sudah dikenal filsafat Yunani yang juga dualistik itu. Begitu Pak. Nah, maka sebenarnya sebelum itu, maka Allah itu ya semua yang melampaui semua. Allah itu dia yang melampaui. Allah itu nggak punya ruang. Allah itu pencipta dari apapun yang disebut ruang sehingga tidak ada ruang untuk Allah. Karena kalau Allah diruangi, Allah itu seperti ciptaan. Itu idenya. Jadi Allah dia yang melampaui. Sekaligus dia yang maha hadir di mana-mana. Karena itu pemazmur berkata,
Aku pergi ke dunia orang mati, di sana engkau ada. Aku pergi ke ujung bumi, di sana engkau ada. Allah yang melampaui, transenden, tapi juga Allah yang hadir di mana-mana. Begitu. Tapi belum ada konsep surga neraka. Belum ada konsep bahkan iblis dan lain sebagainya. Ingat Kejadian 3 ketika manusia berdosa itu nggak ada acuan iblis loh Pak. Itu hanya ular. Yang dikatakan ayat 1 binatang yang diciptakan Tuhan yang paling cerdik dari semua ciptaan lain gitu ya. Nah, belakangan baru dikenal konsep iblis dan lain sebagainya begitu. Nah, saran saya adalah bahwa kita percaya ada surga atau tidak itu jangan dilihat sebagai sebuah lokasi karena itu kemudian membawa kita pada Babilonia, tapi melihat kalaupun mau memakai kata surga, lihatlah sebagai sebuah relasi dan kondisi di mana kita bersama dengan Allah. Maka kita sebut itu sebagai surga. Bukan sebagai tempat entah di mana begitu. Tapi di mana Allah hadir dan kita bersekutu dengan Dia, kita menyebutnya surga. Sehingga jangan terfokus pada surga atau neraka, tapi terfokus pada dengan siapa atau tanpa siapa kita hidup. Kita sebut neraka ketika kita hidup terpisah dengan Allah, kita sebut surga ketika kita hidup bersama dengan Allah. Jadi jangan jadi orang yang beragama surga neraka begitu Pak. Agama punishment and reward, agama yang hanya ingin mendapat surga ya, tapi yang penting dengan siapanya itu begitu. Begitu Pak Alex. Baik, terima kasih Pak. Jelas di saya. Berarti pada zaman Elia itu mereka sudah mengenal surga dan neraka ya? Belum Pak, belum. Yang mereka kena gini. Pemahamannya adalah Allah itu beyond ya, dan beyond itu begini. Kalau Bapak pergi ke yang horizontal, Bapak akan ketemu ujung. Maka dalam gambar tadi ada ujung bumi kan Pak? Ya. Nah maka di bawah itu ya ada Seol. Nah pemahaman bahwa ada ke atas itu ingin mengatakan bahwa Elia itu diangkat oleh Allah itu beyond kita, melampaui kita. Mau kemana ya mbuh nggak tahu. Oke. Jadi dia disambut oleh Allah tapi tidak diceritakan detailnya gimana Pak. Pokoknya naik aja, udah hilang bes gitu. Tapi nggak pernah diceritakan itu lalu apa yang terjadi. Langit ketujuh kayak lewat planet Mars dulu nggak kan? Pokoknya bes hilang gitu. Begitu Pak. Itu ingin menjadi sebuah bahasa religius bahwa Elia itu disambut oleh Allah. Begitu. Detailnya gimana ya mbuh, nggak tahu saya Pak. Masuk dalam persekutuan dengan Allah. Dan nggak usah digambar-gambarkan karena pas ada gambarnya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Makasih Mas Alek. Makasih Pak Yoas. Ada pertanyaan pendeta yang bisa menggambarkan saya dibawa ke surga, ngopi dengan Yesus. Makin detail makin salah Pak. Oke, terima kasih Pak Yos. Oke, terima kasih. Makasih Mas Alek. Pak David mau bertanya Pak David? Kayaknya sudah siap tuh. Mari silakan. Makasih Pak Jarwo. Ya, Pak selamat David. ulang tahun. Terima kasih. Pendeta Yoas. Ya, tadi Pendeta Yoas menyatakan bahwa ada norma umum, Pak ya. Kenapa? Norma umum, ya, bahwa itu kan menjadikan suatu standar, Pak ya. Norma umum itu menjadi suatu standar kan, Pak. Nah di Carpe Diem ini kan ada 4 yang Bapak jelaskan bahwa good semuanya itu ya. Nah secara ideal kan 4-4 ini harus ada di dalam manusia, Pak ya. Manusia hidup ya seperti ini ya. Nah langkah-langkah secara konkretnya Pak, karena kan kita kalau baca ya, marilah makan rotimu dengan sukaria dan minum anggurmu dengan senang ya. Tapi kan ada juga orang yang bertahan, jangan makan sembarangan kamu, jangan minum anggur terus, nanti darah tinggi. Nah itu kan jadi, nah yang mana yang supaya
idealnya gitu Pak dalam menarik ini. Ya. Makasih. Betul Pak. Jadi ini adalah apa yang normatif pada saat itu pada skala yang disebut sederhana, ya. Makan roti dengan sukaria itu makanan sehari-harinya mereka lah, roti dan anggur itu. Yang tentu kita harus temukan prinsipnya. Oh, ini soal menikmati hidup dengan sederhana dan itulah yang baik. Lalu prinsip ini harus kita terapkan ke masa kini dengan pengetahuan-pengetahuan kita pada masa kini. Misalnya, kalau Bapak tiap hari makannya roti dan anggur tok, ya triglyceridnya naik, Pak. Kurang nutrisi dan lain sebagainya ya. Dokter pasti bisa menjelaskan. Jadi prinsipnya dulu yang ditemukan adalah menikmati hidup ini dengan sederhana dan sebaik mungkin. Nah, pengetahuan kita pada saat ini tentu berkata lebih banyak tentang apa artinya hidup yang enjoy your health dengan sebaik mungkin gitu. Maka ya ikuti yang sekarang Pak, jangan ikuti yang dulu. Banyak hal yang dulu itu memang belum ditemukan, kolesterol, triglycerid, vitamin D dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya jelas, yaitu good health, good life, gitu. Lalu good relationship dengan istrimu gitu kan. Kalau orang yang nggak menikah misalnya, loh ini nggak cocok buat saya berarti gitu. Loh ini isinya bukan soal suami istri tapi relationship gitu. Nah semua orang punya relationship, jadikanlah itu yang baik begitu. Begitu. Nah enjoy Pak ya. Ya enjoy betul. Setiap hari ya. Nah ini karena itu maka yang dikatakan oleh ayat 7 sampai 10 ini jangan isinya apa, karena isinya ini banyak yang nggak cocok dengan dunia kita sekarang. Tapi prinsipnya Pak, good enjoyment, good way, good relationship, dan kemudian yang keempat itu good feeling. Nah, 4 ini bagaimana pada masa kini ya kita perlu belajar dari temuan-temuan ilmu pengetahuan dan seterusnya pada masa kini. Begitu Pak David. Ya, makasih Pak. David, terima kasih Pak Yowas. Terima kasih Pak. Mari Bapak Ibu yang lain, Pak Tom masih bersama kami kah? Pak Jarwo ini kayaknya mau diterusin supaya pas jam 9 ini. Loh. Ini di Pati Bulu ini kalau gitu tidak ya? ada pertanyaan, nggak usah diada-adain katanya. Nah, tetapi pertanyaan-pertanyaan sering timbul karena pancingan gitu, Bung Su. Oh iya, iya. Silakan Pak, dengan senang hati. Pak Tom, ada pertanyaan ke Pak Tom? Nah, Pak, terima kasih. Oh, terima kasih Pak Tom. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya atau minta penjelasan lebih? Loh, kalau tidak ada kita akhiri di sini, Bung Su. Biasanya begitu. Oke, cukup jelas semua? Cukup, Pak. Oke ya. Oke. Kita panjang waktu, tapi saya kira ini saat-saat yang baik bisa berjumpa dengan Pak Yowas. Begini Pak. Loh, mau buka pertanyaan loh. Apa itu? Di zamannya pengkhotbah ini sepertinya belum mengetahui akan karya Allah mengenai kedatangan Yesus yang menyelamatkan. Taunya yaitu tadi hidup itu adalah sia-sia, sehingga untuk mengatasinya itu dengan good tadi, termasuk good dengan Allah. Tapi karya keselamatan tadi memang belum diketahui oleh pengkhotbah, sehingga isinya begitu Pak. Khusus silakan. Apakah pengkhotbah belum tahu karya keselamatan atau rencana karya keselamatan ini? Iya. Tentu begini Pak, ya kita harus sangat fair dengan kenyataan bahwa memang kitab pengkhotbah ini ditulis tidak terlalu jelas kapan, rentangnya ini bisa abad ke-5 atau sampai dengan abad yang kedua sebelum Masehi dan seterusnya. Siapa orangnya juga nggak jelas. Yang
jelas adalah bahwa dia adalah termasuk pada sastra hikmat. Jangan diisolasi pengkhotbah ini dari kitab PL pada umumnya. Jadi pengkhotbah ini harus dimasukkan dalam seluruh kajian atau seluruh kumpulan kitab PL semuanya ini. PL itu jelas punya konsep keselamatan. Dan keselamatan itu diperoleh dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir dan memberikan 10 firman-Nya ya di gunung itu supaya manusia hidup dalam keadilan, perdamaian dan kebajikan bersama dengan Allah yang Maha Pengampun itu. Itu konsep keselamatannya yang disebut sebagai Yahweh. Nah, tentu kemudian kita mengenal Yesus Kristus. Kesalahan yang harus kita hindarkan adalah bahwa Allah dari perjanjian lama ini sering dianggap Allah yang berbeda dengan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Fondasi dasarnya adalah bahwa Allah sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah satu Allah yang sama. Oke, dan karena itu memang secara historis Yesus Kristus baru menjadi manusia itu tahun 0 lah katakanlah ya. Tapi secara imani kita orang Kristen membaca peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama pun dalam perspektif 3 pribadi Allah itu. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi apakah ada Yesus dalam perjanjian lama? Ya ada, Pak. Jelas ada. Sejak awal. Dalam kekekalan pun 3 pribadi itu tetap. Bukan tiba-tiba nongol di perjanjian baru begitu. Maka konsep keselamatannya jelas sama antara perjanjian lama dan baru. Konsep dasarnya. Bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah yang mendorong manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Titik. Rahmat yang menggerakkan iman yang muncul dalam perilaku hidup. Itu prinsipnya. Tetapi dalam keseluruhan Alkitab setelah perjanjian baru, itu diberi nama menjadi sangat konkret, yaitu itu semua terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Begitu, Pak. Ini Allah yang sama. Allah yang sama. Persoalannya adalah ya betul bahwa kalau cuma PL tok nggak ada Yesus Kristus secara eksplisit. Tapi kita nggak bisa hidup hanya dari PB tok. Ya, karena PB ini ditulis dengan dasar PL, Pak. Bapak mau cuma PB tok ada Yesus Kristus, PL-nya enggak, yang di dalamnya ada pengkhotbah, runtuh juga PB-nya. Itu sama persis Bapak itu duduk di dahan. Lalu Bapak benci dengan dahan yang lebih besar yang menjadi dasar dari dahan yang Bapak dudukin. Oh, saya nggak suka dahan ini, saya mau potong. Jatuh Bapak. Gitu. Jadi terimalah pengkhotbah ini sebagai kekayaan spiritual. Bapak nggak bisa hidup hanya dari kitab pengkhotbah. Tapi dari seluruh PL. Bapak nggak bisa hidup dari seluruh PL tok. Tapi seluruh kitab suci. PL dan PB. Begitu. Begitu, Pak. Nah, kan kita cuman membahas pengkhotbah. Jadi ya gitu loh, Pak. Kecuali ini PTJ, maka ya misalnya temanya keselamatan, ya saya nggak akan bahas hanya dari pengkhotbah. Begitu, Pak. Ngono, Pak. Matur nuwun. Makasih, Pak Yos. Bapak Ibu masih ada lagi? Kalau tidak, kayaknya kita mesti akhirin. Tapi sebelumnya, saya mohon Bapak Ibu berkenan membuka videonya. Saya mau foto untuk absen. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Arthur. Hai Arthur. Ibu Louis. Ada 3 layer, jadi saya akan memotret 3 kali. Dan Anda harus selalu tersenyum kapanpun, karena tidak pernah tahu kita di layer berapa kan. Yang pertama. Wih, Pak Yosep terpental, kasihan. Oke, yang pertama. Jebret.
Bentar ya, saya proses dulu. Oke, sekarang layar yang kedua. Pak Andreas Citra, Pak Arwadi itu Ibu Arwadi tadi ya. Pak Wiwi silakan. Yang kedua. Iya ada Mbak Lala. 1, 2, 3. Sebentar, itu yang kedua. Sekarang, oke. Yang ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya malam ini, Kak Miranda, Bu Nana, Pak Narto, terutama terima kasih Pak Yoas yang di hari ulang tahunnya menyampaikan tentang kesia-siaan umur panjang. Turut prihatin ya Pak. Terus dikejari Pak Bibit lagi. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Bentar. Ya, saya bacakan dari minggu depan kita akan dipimpin oleh Saudara Harapan Panjaitan ngomong tentang sebentar. Nah, nanti pengumumannya menyusul aja deh. Iya. Gampang. Kita akan kita akan menutup Patibulum ini dengan penuh rasa syukur. Mohon Pak David berkenan menaikkan doa penutup. Mari Pak David. Pak Sujarwo, kita nyanyi happy birthday dulu dong untuk Pak Yowas. Oh iya, tadi kami awal-awal sudah nyanyi. Mari kita nyanyi lagi, mumpung lagi banyak. Sudah cukup. Selamat ulang tahun Pak Yowas. Terima kasih Ibu. Ulang tahun Pak Yowas ya. Terima kasih. Sehat-sehat. Selamat ulang tahun Pak Yowas. Terima kasih Bu. Kan daripada kita mending nyanyi bareng kita ya. Iya. Pak Jarwo yang leadernya aja. Ya. Happy birthday. Happy birthday Pak Yowas. Cek. Happy birthday Pak Yos. Oke, mari Pak David, silakan Pak David. Ya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapak pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh mengikuti Patibulum. Tuhan juga berkati dan urapi untuk Pendeta Yowas yang pada hari ini boleh merayakan ulang tahun, karena kami yakin dan percaya penyertaan dan juga berkat yang Tuhan telah berikan. Kiranya juga Tuhan menyertai untuk tahun-tahun berikutnya. Tuhan, baik dalam rumah tangga Pak Yowas juga Tuhan, kiranya rumah tangga ini boleh menjadi berkat-Mu di mana Pak Yowas berada dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, sehingga menjadi terang-Mu dan juga dalam pelayanan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan urapi. Terima kasih, dan kami semua juga Tuhan boleh berpisah satu sama lain pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa kami ini. Amin. Amin. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jarwo, makasih. Saya pamit ya. Salam untuk Sofi. Ya, terima kasih. Saya sampaikan. Iya. Mangetin ya. Ada malu-malu nih nyanyi. Nah, Dr. Benny akhirnya tinggal kita di akhir. Seperti memulai tadi. Kita adalah alfa dan omega.